Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah slide saya sampun terlihat? Sudah terlihat jelas, suara juga jelas. Baik, terima kasih kepada Dr. Aryani, spesialis anak konsultan. Kemudian terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya siang hari ini. Saya akan mempresentasikan dua contoh kasus stunting yang kami Divisi Nutrisi dan Penyakit Metabolik tangani di RSSA. Baiklah, saya mulai dengan kasus yang pertama. Anak IA 1 tahun 11 bulan dengan berat badan 6,6 kilo. Pasien ini datang dengan keluhan utama berat badan susah naik, merupakan pasien rujukan dari salah satu rumah sakit swasta di Kota Malang. Awalnya dirujuk ke Poli Tumbuh Kembang RSSA dan dikarenakan keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian dilanjutkan dari Poli Tumbuh Kembang dirujuk ke Poli Nutrisi dan Penyakit Metabolik RSSA dengan suatu diagnosis gizi buruk dan stunting. Pasien memang dengan keluhan berat badan susah naik sejak usia 6 bulan. Ibu pasien membawa anaknya awalnya ke Puskesmas Poncokusumo, dikatakan pasien stunting dan memiliki keterlambatan perkembangan. Kemudian dilakukanlah perujukan ke rumah sakit swasta hingga akhirnya ke RSSA. Dari anamnesa lebih lanjut, riwayat kehamilan ibu memang ditemukan saat ibu pasien ini hamil hanya mengalami kenaikan berat badan di 7 kilo. Saat itu merupakan kehamilan kedua dan memang pada kehamilan pertama juga didapatkan adanya riwayat bayi yang prematur. Dari riwayat kelahiran, berat badan lahir pada pasien adalah 2.450 gram, merupakan BBLR dengan usia gestasi yang cukup bulan sehingga memang dicurigai adanya intrauterine growth retardation pada pasien ini. Kemudian dari riwayat tumbuh kembang memang terdapat keterlambatan tumbuh kembang hingga menjadi red flag, yaitu duduk di usia 18 bulan. Kemudian saat usia 18 bulan pasien belum bisa berjalan. Kemudian dari riwayat sosial ekonomi juga ditemukan masalah pada keluarga pasien ini, yaitu ayah 36 tahun, lulusan pendidikan hanya SMP, kemudian bekerja sebagai petani, dengan ibu juga 32 tahun, riwayat pendidikan SMP dan merupakan ibu rumah tangga. Anak pertama dari anamnesa singkat usia 12 tahun dengan berat badan 25 kilo, kesannya memang gizi buruk ya. Tapi memang belum bisa kami pastikan karena belum dibawa untuk eh, diperiksa lebih lanjut di Poli RSSA. Penghasilan keluarga ini rata-rata per bulan sekitar 900.000, itu jauh di bawah UMR Kota Malang ya untuk menghidupi 4 orang. Dari riwayat penyakit dahulu memang didapatkan kesulitan intake, sering muntah pada pasien ini, terutama muncul keluhan ini pertama muncul saat ibu mulai memberikan empasi di usia 6 bulan dan oleh karena kesulitan dalam pemberian empasi ini sehingga ibu pasien memutuskan untuk tidak melanjutkan empasinya sehingga pada pasien ini usia 6 bulan hanya mendapatkan ASI saja sampai usia 1 tahun baru mulai kembali diberikan ASI dan susu formula oleh ibu pasien. Dari riwayat penyakit keluarga, memang yang tadi saya sudah sampaikan, anak pertama lahir prematur, saat ini kesannya memang gizi buruk. Kemudian dari riwayat imunisasi, alhamdulillah imunisasi dasar setelah kami tanyakan itu lengkap, hanya memang belum mendapatkan booster di usia 18 bulan. Dari riwayat alergi Termasuk tidak category disertai oleh dulu. keluarga pasien. Dari pemeriksaan fisik, Screen ya. kondisi umum saat itu pertama kali kami bertemu pasien ini di poli dengan tampak kurus, rewel, anemis, dan hipotonis. Dari tanda vitalnya masih hemodinamik stabil. Dari status antropometri, memang dari berat badan per usianya dia di bawah -3 SD, yaitu berat badan sangat kurang. Dari panjang badan, dia kurang dari -3 SD, very stunted. Kemudian status gizinya kita dapatkan dari BB per PB, memang dengan gizi buruk, dengan berat badan ideal 9 kilo, kesimpulan dari antropometri kami adalah gizi buruk, marasmus, dan stunting. Dari pemeriksaan head to toe, memang kami dapatkan tanda-tanda gizi buruk pada pasien ini seperti
iga gambang, kemudian lemak subkutan yang tipis ya, atrofi otot. Dan memang kami periksa juga untuk PKGB, kami temukan multiple pada Cholidextra sinistra dengan diameter em, tidak terlalu cukup besar, yaitu 2 sampai 3 cm. Kami working diagnosis pasien ini dengan gizi buruk marasmus, stunting, global developmental delay, mikrosefali, dan suspek infeksi TB. Kemudian kami lakukan pemeriksaan untuk planning diagnostiknya. Kami lanjutkan screening TB, screening hipotiroid, konsul mata dan THT karena dengan mikrosefali. Kemudian CT scan kepala dan untuk muntahnya kami rencanakan untuk upper GS studi di ruangan. Pasien ini kami MRS-kan untuk pemberian langkah fase awal untuk asuhan nutrisi pediatrik, yaitu fase stabilisasi dengan pemberian intake per oral dan enteral lewat NGT. Berikut hasil pemeriksaan penunjang, memang didapatkan leukosit sedikit meningkat. Kemudian memang dari serologis kami dapatkan ke arah infeksi TORCH, yaitu anti-CMV IgG-nya tinggi dan anti-rubella IgG-nya juga meningkat. Dari pemeriksaan zat besi TIBC kami temukan ke arah defisiensi zat besi. Kemudian dari tiroid tidak lupa kami lakukan screening hipotiroid, pasien ini masih dalam batas normal. Dari pemeriksaan untuk menyingkirkan TBC-nya dari gen expert memang tidak didapatkan karena kita tahu sendiri pada anak-anak ya kita dapatkan TB ini sifatnya adalah pausi basilar, tidak mudah untuk menemukan kuman TB dalam dahak ataupun kumbah lambungnya. Kemudian dengan mantuk tes 5 mm, pasien dengan gizi buruk, mantuk tes 5 mm ini bisa interpretasikan sebagai sangat besar kemungkinan memang ada bakteri TB pada pasien ini. Berikut dari serum elektrolit masih didapatkan normal, fungsi hepar masih sedikit saja meningkat, tidak bermakna, ureum kreatinin dalam batas normal. Kami lakukan CT scan kepala karena pasien memang kami dapatkan dengan serologi TORCH yang tinggi. Kami ingin melihat apakah ada kalsifikasi di cerebralnya dan alhamdulillah tidak didapatkan lesi patologis intraparenkim otak dan memang dengan mikrosefali. Kemudian kami lakukan untuk screening TB, tentu saja dengan fototorak kami dapatkan kesimpulan dengan suspek limfadenopati perihilal kanan. Berikut antropometri yang pada pasien ini tadi sudah saya sampaikan dengan lingkar kepala mikrosefali di bawah -3 SD dengan LLA 11. Kita tahu di atas 6 bulan, bila di bawah 11,5 sudah, kalau di daerah sudah sebagai salah satu tanda anak dengan gizi buruk. Karena memang anak ini very stunted, tentu saja kami lakukan screening untuk kanal tinggi potensi genetiknya, namun memang karena usianya masih di 1 tahun 11 bulan dan ternyata dia ada di dasar kanal. Tapi memang ini masih harus diobservasi lebih lanjut lagi. Problem pada pasien ini, problem nutrisi pada pasien ini yang utama adalah intake yang kurang, karena tingkat sosial ekonomi orang tua yang rendah, pengetahuan orang tua mengenai pentingnya gizi anak juga rendah, bisa dibuktikan dari anak pertama juga kecurigaannya gizi buruk, kemudian penyakit infeksi kronis yang membuat nafsu makan menurun, curiga suatu TB pada anak ini, juga suatu kemungkinan suatu kongenital infeksi ya TORCH, dengan toleransi intake yang buruk ya dan adanya sudah terjadi red flag dari perkembangan sehingga sangat menyulitkan untuk intake ya pada pasien ini. Kemudian juga ada gangguan penyerapan makanan yaitu muntah berulang, dilakukan perawatan inap di rumah sakit untuk observasi apakah ada ke arah-arah muntah karena anatomis gastrointestinal atau ini adalah suatu gangguan fungsional gastrointestinal. Kemudian dilakukan adanya pada pasien ini peningkatan metabolisme yang menyebabkan masalah malnutrisinya yaitu infeksi TB dengan skor TB 7 saat itu dan kecurigaan suatu infeksi CMV kongenital. Lakukan rawat inap.
Pada pasien ini lakukan 5 langkah asuhan nutrisi pediatrik dengan pertama adalah assessment seperti yang tadi sudah saya sampaikan diagnosa pada pasien ini, kemudian kami nilai kebutuhannya pada fase stabilisasi, kebutuhan cairan, kalori, protein itu ada aturan atau rumusnya tersendiri ya. Kemudian seperti yang tertera di layar, yaitu cairan hanya di 100 sampai 130, kalori masih di 80 sampai 100, protein di 1 sampai 2 gram per kilo per hari. Bila memakai berat badan ideal dikali RDA juga mungkin sama saja, cuman hanya di fase stabilisasi kita berikan hanya 50% dari RDA kali berat badan idealnya. Nah, kemudian kita tentukan rutenya pada pasien ini memang untuk fase stabilisasi adalah dengan pemberian intake tiap 2 jam, maka kami sangat membutuhkan per enteral karena memang sulit ya untuk memberikan intake per 2 jam, apalagi kalau di jam-jam setelah jam 8 malam ke atas, sehingga pada pasien-pasien fase stabilisasi biasanya kami pasang NGT per enteral juga. Namun memang pemberian intake ini kami lebih utamakan per oral, dan bila setelah itu kemampuan oralnya tidak bisa menghabiskan, kami KIE orang tua untuk memberikan per enteral lewat NGT-nya. Jenis makanan yang kami berikan saat itu adalah F75 sebagai bahan makanan yang memang diberikan pada fase awal, fase stabilisasi. Kemudian kami berikan sesuai dengan kebutuhan kalori, cairan, dan protein. Kami berikan antibiotik pada pasien ini karena pada pasien gizi buruk yang baru pertama kali ditemukan, kita harus singkirkan suatu infeksi yang pada pasien ini singkirkan suatu infeksi, maka diberikan antibiotik yang bersifat luas, apa tuh namanya? Antibiotik yang sifatnya broad spectrum ya. Kemudian multivitamin juga jangan lupa diberikan mulai dari fase stabilisasi, biasanya kita berikan minimal 2 minggu. Nah, kemudian ya, setelah tegak suatu TB-nya tidak menunda, kami berikan juga anti TB OAT sesuai dengan dosisnya. Kemudian planning diagnosis kami konsulkan mata, THT. Untuk rehab medis kami tunda di fase stabilisasi menunggu sampai gizi ini status gizinya membaik. Kemudian langkah kelima adalah tentu saja yang cukup penting harus dilakukan monitoring terhadap acceptance, apakah dapat menghabiskan semua, orang tua memberikan dengan baik di ruangan, toleransi, apakah ada efek samping makan, kemudian effectiveness ini yang juga harus dihitung pada pasien ini. Namun karena ini masih fase stabilisasi, untuk peningkatan berat badan kami belum mengharapkan adanya peningkatan berat badan di fase stabilisasi. Berikut tidak lupa juga diberikan jadwal pada pasien ini, jadwal pemberian nutrisinya setiap 2 jam. Kemudian kami lanjutkan ke sebenarnya dari fase stabilisasi adalah fase transisi ya, setelah pasien bisa menghabiskan semua asupan nutrisi yang dicanangkan pada fase stabilisasi dan tanda-tanda kegawatan tidak ada, hemodinamik stabil, kemudian toleransi makan membaik, dilanjutkan ke fase transisi untuk selanjutnya ke rehabilitasi. Kebutuhannya juga untuk fase rehabilitasi yaitu cairan di 150 sampai 200 cc per kilo, kemudian kalori di 150 sampai 200 cc per kilo per hari, dan protein di 4 sampai 6 gram per kilo per hari. Rutenya masih sama karena memang pada pasien ini selama dirawat masih ada penyulit muntah yang memang namun membaik dari hari ke hari perawatan. Dengan teknik pemberian nutrisi kami berikan small frequent feeding dengan thickening. Kami berikan thickening karena pada diet F100-nya kami kentalkan dengan bubur beras merah. Kami mulai juga pengenalan empati pada fase rehabilitasi. Nah, kami tidak lupa kami nilai monitoring acceptance, tolerance, dan effectiveness. Effectiveness yaitu kenaikan berat badan pada fase rehabilitasi adalah di paling tidak 5 gram per kilo per hari. Kemudian tidak lupa memang kami buatkan jadwal makan pada pasien ini.
Planning monitoring adalah tentu saja pemantauan berkala setiap 2 minggu, bahkan dilanjutkan di fase keempat, yaitu fase lanjutan dari tata laksana gizi buruk. Tidak lupa monitoring, acceptance, tolerance, dan effectiveness tetap selalu kami nilai. Kemudian intake per enteral NGT secara bertahap dialihkan ke oral, monitoring kepatuhan OAT, dan evaluasi efektivitas serta efek samping dari terapi TB pada pasien ini. Juga stimulasi perkembangan rutin, ya, kemudian konsul rehab medis setelah status gizi pasien membaik. Ya, jangan lupa juga catch up imunisasi dan monitor infeksi kongenital yang ada. Misalkan pada pasien ini memang dengan IgG-CMV, kami lakukan pemeriksaan urin untuk melihat viral load. Untuk kemudian nanti akan diputuskan apakah perlu pemberian terapi untuk CMV kongenital. Berikut, seperti tadi saya sudah katakan, pada pasien ini dilakukan monitoring yang ketat, ya, terutama karena memang penyulitnya muntah, tapi ternyata membaik saat perawatan di rumah sakit maupun saat kami ikuti di poli. Dengan tetap kami memberikan teknik small frequent and thickening feeding pada pasien ini. Saat ini sudah mampu makan 3 kali 1/4 porsi dengan PKMK formula 1 kalori per 1 cc sebanyak 5 kali 125 cc, dan itu sesuai dengan kebutuhannya. Toleransi kami lakukan monitoring, dan juga kami evaluasi untuk peningkatan berat badannya. Alhamdulillah selama setelah keluar dari rawat inap di poli itu sudah mencapai peningkatan berat badan di 5 gram per kilogram berat badan per hari, bahkan lebih. Nah, tidak lupa memang karena pasien ini stunting, jangan lupa kebutuhan protein, terutama protein hewani, perlu ditekankan untuk diedukasi kepada orang tuanya. Ya, kami berikan edukasi tentang jenis lauk apa yang idealnya minimal diberikan pada pasien ini, tentu sesuai dengan kebutuhan protein pada pasien ini. Berikut tabelnya. Terima kasih. Baiklah, berikutnya stop share. Kasus kedua ya. Sebentar. Mohon izin, Dokter Melinda. Mungkin Kasus untuk kedua. kasus bisa dicukupkan satu saja. Apakah berkenan ya? Dokter Melinda. Berikut kasus kedua, mungkin tidak berlama-lama, saya akan presentasi dengan cepat. Apakah sudah terlihat PowerPoint-nya? Udah ya, terima kasih. Kasus yang kedua ini mungkin anak laki-laki 2,5 bulan dengan stenosis duodenum, ini usianya lebih muda, ya. Kemudian dengan permasalahan awal yang sama, muntah. Pasien datang dengan keluhan utama muntah, ya, sejak usia 1 minggu, sehari itu bisa sampai 4 sampai 5 kali per hari, Tapi waktu ya, itu isi kita lendir ingat nggak dan minuman warna videonya putih ya, yang Dokter diminum ya? pasien ASI waktu itu, ya. Dengan muntah saat sadar dan saat tidur, Tes, tes, muntahnya sifatnya menyemprot, dengan berat badan susah naik, dan pasien memang sering keluar masuk rumah sakit karena muntah. tes, tes. Sekitar 5 kali MRS dalam 2 bulan ini. Dalam riwayat pengobatan tidak ada, riwayat penyakit keluarga tidak ada yang bermakna, riwayat kehamilan ibu memang sepertinya tidak ada yang riwayat hamil yang ke arah menyebabkan patologis, karena memang sebenarnya anak ini lahir cukup bulan, usia berat badannya 3 kilo, panjang badan 50 cm dalam batas normal. Ya, memang dari riwayat sosial ekonomi juga lebih baik dari pasien yang pertama, ayahnya SMK, ibunya SMK, kemudian anak pertama kesannya sehat, tidak ada gizi buruk. Kemudian dari status antropometri memang dia dengan usia 2,5 bulan, berat badan sesuai usianya, berat badan sangat kurang, tinggi badan, panjang badan sesuai usianya sangat very stunted, BB per PB-nya gizi buruk, ya. Lingkar kepalanya masih di dalam batas normal dengan berat badan ideal 3,5 kilo. Kesimpulan gizi buruk dan stunting. Berikut antropometrinya, plotannya. Ya, pada pemeriksaan memang pada pasien ini ditemukan tanda-tanda gizi buruk dan tanda-tanda dehidrasi.
Kemudian dari pemeriksaan darah lengkapnya mencerminkan suatu adanya infeksi dengan leukositosis 13.620 dan trombositosis reaktif 920.000. Ya, namun fungsi-fungsi dari fungsi ginjal dan elektrolit masih dalam batas normal. Fungsi liver hanya meningkat sedikit, tidak bermakna dengan FA yang masih dalam batas normal. Dari serologi untuk mencari kemungkinan infeksi kongenitalnya memang hanya tidak terlalu meningkat bermakna, tidak seperti pasien yang pertama ya. Ini anti CMV IgG-nya memang meningkat hanya di 20,4 ya. Kemudian dari fototoraknya memang ada suatu pneumonia, bisa juga dikarenakan eh, kondisi muntah berulang sehingga mungkin bisa karena apa tersedak ya. Jadi pasien dengan 2,5 bulan muntah berulang faktor resiko terjadinya pneumonia. Kemudian dari working diagnosis, di kami diagnosis dengan recurrent vomiting atau muntah berulang oleh karena intraintestinal dikarenakan infeksi dan DD non-infeksi. Pneumonia, trombositosis reaktif, gizi buruk marasmus, stunting, mikrosefali, dan under immunization. Berikut perjalanannya, memang dikonsulkan pasien ini awalnya dirawat merupakan pasien masuk IGD melalui bedah anak. Dari TS bedah anak dikonsulkan ke divisi kami untuk pemberian nutrisi dikarenakan kesulitan pasien ini dengan muntah yang berulang. Sudah kami coba dengan pemberian continuous feeding melalui siring pump ya, small frequent feeding yang paling paling eh, paling 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 atas ya, karena dia memakai alat siring pump ya, tidak bolus seperti pada pasien yang pertama, dan ini masih didapatkan dengan muntah pada pasien ini, sehingga dilanjutkan dengan menyingkirkan DD penyebab muntahnya, apakah itu kemungkinan suatu gangguan gastrointestinal yang anatomis, dilakukan pemeriksaan barium follow through, dan memang didapatkan adanya partial stenosis duodenum, sehingga dilakukan tindakan operasi dengan duodenostomi. Kemudian nutrisi saat itu kami berikan per TPN dulu, namun memang pada operasi duodenostomi ini sifatnya adalah yang bisa diberikan TPN sesingkat-singkatnya saat fungsi gastrointestinal post operasi sudah membaik. Dari literatur dikatakan 5-6 hari setelah itu bisa diberikan intake oral. Dan pada pasien ini memang sangat cepat penyembuhannya. Untuk post operasinya toleransinya bagus. Kami tidak berlama-lama untuk memberikan TPN, langsung kami coba dengan uh, tropical feeding, tropic feeding ya, bertahap hingga bisa per oral full pada pasien ini. Dan memang karena penyebab muntahnya adalah gangguan kelainan anatomis, sehingga setelah kelainan anatomis itu dikoreksi, maka muntahnya membaik. Dari status gizi berikut adalah 10 pilar tata laksana gizi buruk. Tadi sudah disampaikan oleh pemateri yang sebelumnya, dilakukan pada pasien-pasien dengan perawatan dengan gizi buruk dari 1 sampai 10. Ya, kami juga lakukan asuhan nutrisi pediatrik. Dari assessment sudah saya sampaikan, kami nilai kebutuhannya seperti kasus yang pertama, kebutuhan pertama kali pada fase stabilisasi. Kemudian meningkat, terutama setelah gangguan anatomisnya dikoreksi. Setelah itu, kebutuhan pada pasien ini kami tingkatkan fase transisi dan rehabilitasi. Alhamdulillah pada pasien ini memang karena gangguan anatomis, ya kelainan anatomis setelah dikoreksi baik, ya cepat sekali untuk perbaikan dari status nutrisinya. Berikut adalah yang kami lakukan waktu post operasi dengan TPN, kemudian waktu memberikan nutrisi oral bertahap, tentu saja tidak lupa pemberian mikronutrien minimal selama 2 minggu, dan dimonitoring
Orang tuanya juga sangat kooperatif, ibunya sangat kooperatif, ya bisa memberikan semua dan melaksanakan semua KY yang telah kami berikan, ya. Toleransinya juga alhamdulillah baik karena setelah tidak ada manifestasi alergi, dan setelah koreksi terhadap kelainan anatomisnya, keluhan muntah itu tidak didapatkan lagi, ya. Kemudian efektivitasnya juga sangat baik sekali setelah dikoreksi mencapai 5 bahkan sampai 10 gram per kilo per hari untuk peningkatan berat badannya. Nah, yang paling penting jangan lupa pada kasus-kasus seperti ini anak usia 2,5 bulan setelah di fase tindak lanjut saat dia kontrol di poli dan ternyata berat badannya status gizinya sudah membaik, ya, kami kembalikan dietnya kepada ASI ibunya. Kami lakukan relaksasi perlahan mengembalikan diet pasien kepada ASI karena seperti kita tahu memang sangat penting dalam pemberian ASI terutama di 6 bulan pertama, ya, karena memang sangat berbeda komponen ASI dengan susu formula, baik itu dari ASI mengandung kandungan nutrisinya, hormon, stem cell, imunoglobulin, bahkan psikologis antara ibu dan anak yang tidak bisa didapatkan dari susu formula atau PKMK manapun. Terima kasih. Sekian. Ya. Terima kasih banyak Dokter Melinda. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Dr. Aryani. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Dokter Melinda atas pemaparan 2 kasusnya. Insya Allah dapat menjadikan kita gambaran ya tentang penanganan kasus-kasus stunting yang ditangani sudah di rumah sakit tersier ya, rumah sakit tipe A, di mana penanganannya juga komprehensif. Di sini juga ada beberapa pertanyaan yang uh, nantinya akan kita bahas ya di sesi diskusi. Terima kasih atas pemaparan keempat pemateri. Untuk selanjutnya kita menginjak ke sesi diskusi. Beberapa pertanyaan untuk Dr. Rudi sudah dijawab oleh beliau di kolom chat. Rata-rata menanyakan mengenai zat besi dan asam folat, tablet tambah darah. Terima kasih Dr. Rudi sudah menjawab di kolom chat. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya ditujukan kepada pembicara kedua, Pak Aji Hambali. Dari Dr. Rosana Wijayanti dari RSCA Pura Raharja. Izin bertanya Bapak Aji, apakah ada lembar screening untuk penapisan balita gizi buruk? Kemudian yang kedua, F100 bisa diperoleh di mana? Dari Pak Bu Ari dari Puskesmas Pronojiwo dan dari Pak M. Saiful Rohman. Untuk sistem rujukan stunting antar rumah sakit, apakah harus menggunakan aplikasi? Mungkin Bu Moderator. Disrupted. Suara saya tidak terdengar, kah Dok? Terdengar, Dok? Iya, mohon izin terdengar, Dok. Ya. Iya. Kemudian pertanyaan keempat, Pak Aji, pengenceran F100 sampai berapa mili dari Bu Erni Juniwati? Dipersilahkan kepada Pak Aji untuk bisa menjawab keempat pertanyaan tersebut. Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya. Pertanyaannya memang cukup bagus dan memang banyak yang kita jumpai masalah ini di masyarakat ya, terutama yang ada di lapangan. Untuk lembar screening untuk kasus-kasus anak gizi buruk itu bisa screening yang kita biasa digunakan di rumah sakit itu bisa menggunakan strong kit. Strong kit cuma di masyarakat di lapangan penggunaan strong kit karena item-item pertanyaannya cukup banyak dan cukup ribet, mungkin bisa menggunakan yang modifikasi. Jadi modifikasi asupannya bagaimana, mungkin tadi di tata laksana alurnya kan sudah ada tes nafsu makan ya, jadi dipastikan asupannya kalau kurang dari 80% itu berarti kan dasar kita untuk merujuk dirawat inap pada kasus gizi buruk yang asupannya kurang dari 80%. Kemudian F100 bisa bikin sendiri, jadi nggak harus, karena F100 itu kan untuk pabrikan masih jarang, jadi kita bisa bikin sendiri sesuai dengan materi yang sudah saya
sampaikan tadi, bahan utamanya dari susu, gula, minyak, dan mineral mix. Kemudian untuk pengenceran F100 pada bayi kurang dari 6 bulan, untuk 100 cc F100 diencerkan menjadi 130 cc. Ditambahkan kalau formula standar ditambahkan F100 100 cc, tapi kalau untuk bayi usia kurang dari 6 bulan diencerkan menjadi 130 cc. Kalau untuk sistem rujukan, kalau memang dari alur memang ditemukan satu atau lebih tanda dari yang kita temui kasus tersebut, sebaiknya langsung segera kita rujuk. Jadi nggak usah harus menunggu aplikasi yang prosesnya cukup lama. Sebaiknya penanganan anak gizi buruk itu harus segera. Jadi jangan sampai terlambat. Kemudian untuk pemberian F100 apa boleh diberikan di rumah untuk balita gizi kurang. F100 itu untuk pemberian formula untuk gizi buruk. Jadi sebaiknya harus dihitung sesuai dengan kebutuhan. Jadi bukan berarti dihitung bebas, karena dalam penanganan gizi buruk kita harus perhatikan jangan sampai overfeeding atau refeeding syndrome. Kalau pemberian terlalu berlebihan dari kebutuhan standar itu malah berbahaya. Jadi harus kita hitung sesuai dengan tata laksana, fase stabilisasi, fase transisi, dan fase rehab. Kebutuhan kalori dan kebutuhan cairannya itu sudah ada rumusnya, sudah ada rumus perhitungannya. Jadi tidak bisa diberikan secara bebas. Bukan berarti diberikan secara bebas, nanti beresikonya malah mengakibatkan kematian pada anak gizi buruk. Kalau overfeeding malah bisa mengakibatkan kematian. Ya, mungkin itu, dokter. Iya, terima kasih banyak Pak Aji untuk penjelasannya sudah sangat jelas. Jadi memang F100 ini tidak boleh sembarangan diberikan hanya untuk gizi buruk dan bisa dibuat sendiri ya Pak Aji, tidak harus beli di rumah sakit ya. Nanti dari materi Pak Aji nanti ada rumusnya ya. Terima kasih Pak Aji. Kita lanjut ke pertanyaan untuk pemateri ketiga kepada Dr. Anik Puryatni SPAK. Apakah sudah bisa mendengarkan suara kami, Dok? Ya, bisa dok. Jelas. Oh iya, ya terima kasih Dok. Ini banyak sekali pertanyaannya, mungkin tidak bisa semua. Iya kita ini dari Ibu Maria Magdalena Widyastuti. Bagaimana anak yang dicurigai stunting? Cara penanganannya? Apakah anak yang dicurigai stunting atau positif stunting bisa kembali tumbuh normal, Dok? Silahkan, Dokter. Oke. Ya, jadi kalau dicurigai stunting, ya kalau kita sebagai petugas kesehatan ya pastikan stunting atau tidak gitu ya. Jadi penyebab ya udah diantropometri dengan baik, berat badan, panjang badan gitu ya, kita lihat. Kemudian tadi sesuai dengan kompetensi tadi ya. Jadi kalau memang dia sudah tinggi badannya atau panjang badannya kurang dari -2 atau bahkan kurang dari -3, memang ke dokter atau bahkan ke dokter spesialis anak. Jadi harus pastikan apakah dia itu memang stunting, artinya karena nutrisionalnya yang secara kronis kurang, kemudian kita cari red flag-nya ya. Jadi bisa saja dia pendek tapi karena mungkin potensi genetiknya gitu ya. Jadi mungkin tadi saya sekalian aja lihat itu ada yang, dok kok ada itu yang pendek stunting, dalam artian stunting tapi kok cerdas, pinter gitu ya. Jadi itu kenapa ya, itu memang makanya harus kompetensinya kita harus arahkan ke RSUD biar nanti dilacak lebih dalam oleh dokter spesialis anak yang ada di RSUD, apakah memang dia potensi genetik. Contohnya kita punya itu Habibie ya, jadi Profesor Habibie itu kan dulu presiden kita kan nggak begitu tinggi, tapi kok cerdas ya, jadi mungkin ya memang potensi genetik, jadi bukan stunting, itu mungkin stunted aja yang penyebabnya karena potensi genetik contohnya. Tapi kita tidak boleh, oh ini nggak apa-apa karena orang tuanya pendek kok, orang tuanya dulu juga kecil, nggak boleh. Tetap harus kita pastikan dulu apakah dia ada masalah yang bisa kita koreksi atau tidak. Jadi
Nah, tetap kalau hanya curiga ya boleh, itu malah memang screening harus seperti itu kan. Kalau begitu di posyandu ketemu tinggi badannya kurang, harus segera ke puskesmas, kemudian puskesmas dievaluasi, segera diantar ke RSUD. Ya, sebaiknya seperti itu, Bu Maria. Terima kasih dok. Ya. Ya, tadi menjawab juga pertanyaan dari Ibu Marganing Tias tadi ya, untuk apakah dikatakan nanti sudah terjawab ya. Kemudian pertanyaan yang kedua Bapak Taufik, dari Bapak Taufik, izin bertanya dok, di kota saya ada rumah sakit tipe C yang tidak mau menerima kasus stunting dari puskesmas karena masa rawat yang panjang, tetapi pembayarannya oleh BPJS untuk stunting terbatas, bahkan terlalu kecil. Mohon solusi untuk masalah tersebut, apakah bisa loncat dari puskesmas langsung ke rumah sakit tipe A atau mengusulkan ke BPJS untuk ditambah hari rawat? Silahkan Dokter Ani. Ya, ya, terima kasih. Ini pertanyaan pertanyaan bagus dan memang mungkin di lapangan yang terjadi ya. Jadi kita kalau pas yang di rumah sakit tipe C kan memang ada plafon-plafonnya gitu ya. Tipe C tidak mau, tapi harusnya sih kalau memang bisa ke rumah sakit tipe C dulu, oke, nggak apa-apa di situ, kemudian dievaluasi kan, didiagnosis. Kalau di situ dokter umum kan berarti kompetensinya kan untuk pendek kan 2, jadi mendiagnosis mungkin apa yang bisa tata laksana awal, langsung rujuk ke rumah sakit. Ya sudah, jadi ditangani, kan stunting tidak perlu dirawat inap juga gitu ya. Jadi bisa aja rawat jalan. Memang akan banyak mengeluarkan biaya dalam artian kalau plafonnya di tipe C kan sedikit sekali, sehingga itulah maka butuh dirujuk. Mungkin tipe C bisanya periksa darah rutin saja gitu ya, jadi untuk menyingkirkan TBC kah, untuk apa nggak bisa. Nah mungkin di situ diagnosis ketemu nih ternyata ada bising jantung gitu, mungkinan ada kelainan jantung bawaan, ya sudah kemudian direfer ke rumah sakit atasnya itu dok. Jadi memang butuhnya rujukan berjenjang tetap dilakukan. Mestinya ya memang di beberapa kasus ini karena tipenya ya, tapi di beberapa kasus kadang masih dipermasalahkan itu BPJS nggak mau apa diagnosis stunting itu nggak bisa. Tapi makanya pada kesempatan ini kita sampaikan ada peraturan pemerintahnya yang bisa untuk mengakomodir itu. Jadi pendekatan ke BPJS-nya. Tapi untuk plafon-plafon itu mungkin ya pembiayaan itu memang BPJS punya pertimbangan tersendiri ya. Jadi kalau memang butuh dirujuk ya dirujuk saja. Jadi nggak apa-apa. Kita sebagai tipe C menerima kemudian dirujuk. Gitu ya dok. Iya, terima kasih banyak dok. Ini mendapat tanggapan dari Pak Taufik. Setuju dok, rumah sakit atau Kemkes terlalu diatur BPJS. Ya, ya untuk sementara ini diikuti aja ya seperti itu. Memang berjenjangnya tetap harus dilakukan ya kita lakukan, dan mungkin tidak perlu mempersulit pasien. Bagaimana kita bisa menangani pasien dengan optimal. Kalau di RSSA kan bisa mau periksa ngabisin, oh ini mohon maaf ada Pak Direktur. Biasanya pasien-pasien gizi buruk stunting itu banyak mengeluarkan biaya, tapi RSUD Saiful Anwar sangat berbaik hati, kita mau periksa macam-macam yang kita perlukan diakomodir dengan baik. Terima kasih dok. Ya, terima kasih dok. Itu memang dalam rangka pelacakan penyebabnya juga ya dok ya, penyebab dari stunting. Ini menyambung juga ini dari Pak Agus Unri. Ini membahas tentang infeksi ya. Jadi Pak Agus dari Unri mohon penjelasan, anak yang mengalami stunting mengonsumsi makanan yang tidak memadai. Tetapi penyebab stunting lainnya adalah penyakit menular kronis seperti parasit dan mikroorganisme lainnya yang menyebabkan diare kronis. Nah, peradangan infeksi ini memperlambat pertumbuhan, walaupun pola makan cukup. Jadi infeksi usus kronis pada akhirnya menyebabkan atrofi fili yang jika berlangsung lama tidak akan pulih bahkan ketika pola makan mencukupi. Oleh karena itu rekomendasinya adalah mengobati infeksi dan mengoptimalkan pola makan. Ini agak panjang dok.
Jadi tidak cukup pola makan yang mengandung ikan saja dapat mencegah atau mengobati stunting. Dan pertanyaan beliau, bagaimana strategi untuk mengatasi infeksi? Matur nuwun. Ya, terima kasih. Jadi itu ya memang seperti itu kondisinya. Jadi kita harus secara holistik gitu ya. Jadi bersama-sama kita lihat apa masalah pada pasien itu, ada infeksi kita atasi infeksinya, ada penyakit jantung bawaan mungkin kalau dia sampai dekom atau apa kita konsulkan ke ditangani jantungnya gitu ya. Jadi tetap harus jalan bareng, tidak melulu kita nutrisinya saja yang dikejar-kejar gitu. Enggak, jadi memang harus bersama-sama. Untuk mengatasi infeksi, ya kita sesuaikan infeksinya apa gitu ya. Kemudian yang ada di vaskes tersebut tersedia apa. Memang akhirnya kalau tidak bisa nangani segera tadi ya level kompetensinya dia 3 atau 4 atau 2 gitu kan ada di situ. Tapi kalau sudah stunting memang akhirnya 2. Jadi tidak boleh berlama-lama, udah kemudian dirujuk saja ke rumah sakit daerah. Kemudian kalau rumah sakit daerah tidak bisa menanganinya atau karena fasilitasnya yang kurang, itu kemudian perlu dirujuk ke RSSA. Seperti contohnya tadi yang kasus yang kita terima yang disampaikan oleh Dr. Melinda. Karena kebetulan biasanya ternyata butuh ada operasi, ada butuh pemeriksaan lain atau penanganan yang lainnya. Itu dok. Jadi ya sesuaikan kondisi, memang harus diatasi itu secara bersamaan. Jadi kita nggak boleh berlama-lama menahan pasien. Oh ini sedang kita obati diarenya, tapi ternyata tidak baik-baik. Kita curiganya infeksi, tapi ternyata diarenya karena alergi misalnya, gitu ya. Jadi kalau mungkin sebagai dokter anak akan bisa mengakses itu. Itu dok. Ya, terima kasih dok. Ini mungkin ada satu lagi yang bisa saya rangkum saja karena hampir mirip-mirip dari pertanyaan dari Pak Farhan dari UNRAP mengenai kondisi dari golongan keluarga yang menengah ke bawah untuk makan sehari-hari saja sulit, apalagi untuk membeli susu, daging, ikan dan telur. Bagaimana jalan keluarnya? Kemudian juga untuk motivasi makanan yang lebih baik dari Dr. Rosana Wijayanti dari RSIA Pura Raharja. Bagaimana pendampingan dengan pasien-pasien yang tidak untuk membeli makanan yang kurang bergizi itu ya. Seperti itu dok, mohon arahannya. Ya, terima kasih. Ya memang kalau Bapak Ibu sekalian yang di daerah benar-benar ngalami ya, jadi itu memang pemerintah sudah menyadari itu ya, jadi dari mungkin pemerintah ditunjang mungkin dari masukan-masukan para ahli yang ada memang sudah menyadari itu. Jadi pada level tadi salah satu faktor risiko untuk stunting, untuk wasting itu adalah kemiskinan memang ya. Jadi kalau di level menengah ke bawah bagaimana nih suruh beli susu bagaimana ya, akhirnya kalau memang ASI tidak ada dan memang benar-benar butuh susu, sudah disediakan tadi mau bentuk PDK maupun PKMK yang mestinya banyak nih di puskesmas itu, mungkin di gudang puskesmas sering di drop dari dinas kesehatan gitu kan, jadi ada. Jadi kalau susu harusnya disediakan, tapi tadi saya sampaikan harus sesuai indikasi, maka harus dalam pengawasan petugas kesehatan, baik dokter yang ada di situ, apotekernya, petugas gizi lapangan, bidan yang ada di situ ya, jadi disesuaikan. Kemudian terus bagaimana dengan makanan yang lainnya, apakah telur, daging itu belinya gimana? Kita harus bisa untuk memotivasi masyarakat, kita sesuaikan dengan pangan lokal gitu ya. Jadi kita sesuaikan, kalau dia nelayan gitu kita arahkan banyak makan produk nelayan itu, jadi ikan itu ya. Jadi tidak, kalau di nelayan disuruh telur gitu mungkin jarang telur, malah mungkin ikan
sisa-sisa gitu ya, maksudnya berlebih gitu ya. Jadi kita harus optimalkan itu. Mungkin peternak ayam bisa ada telurnya, ada dagingnya. Demikian juga dengan mungkin ternak lele dan lain-lain budidaya pakan lokal gitu ya. Jadi itu pendampingannya bagaimana? Memang ini penting sekali pendampingan. Saya paham teman-teman yang ada di masyarakat, di puskesmas, di dinas gitu ya. Jadi sudah nggak kurang-kurang untuk pendampingan ini. Karena waktu kita pilot project di suatu daerah itu sampai petugas puskesmas, petugas gizi lapangan itu mendatangi rumahnya gitu untuk mau dirujuk saja nggak mau gitu. Nggak mau, nanti dia nggak bisa bekerja, harus berdagang, harus inilah, nggak mau repot. Padahal itu sudah ya mau diantar gitu ya. Nah mungkin tadi juga kayaknya ada yang kalau susu nanti diminum oleh keluarganya gitu ya. Jadi kita ya enggak lah, kita mungkin bisa kita KIE yang benar bahwa ini adalah untuk balita tersebut gitu ya. Kita ada kan tadi untuk PDK itu pangan untuk diet khusus kan, ada formula bayi, formula pertumbuhan, ada MPASI gitu ya. Jadi tadi disampaikan di yang dinas provinsi tadi kebetulan data yang lain-lain bagus ya, bisa lebih dari 50%. Tapi MPASI itu tidak bisa dievaluasi, sayang ya. Padahal pemberian MPASI yang benar itu sangat berperan terhadap adanya kekurangan gangguan nutrisi gitu ya, baik stunting, gizi kurang maupun gizi buruk, mungkin defisiensi besi gitu ya. Jadi MPASI ini pun juga penting. Memang banyak disuruh beli telur, susu, anaknya datang ke kita bawanya tadi apa, teh botol ya, jadi minuman kaleng, minuman ini ya, jajanan yang tidak optimal, tidak baik isinya. Nah itulah, maka pendampingan kita sebagai tenaga kesehatan memang benar-benar dituntut untuk ya bersabar gitu ya, menghadapi kondisi masyarakat yang ada di lingkungan kita. Nah, dengan terbagi atau secara berjenjang dari kader ya, kami paham kader kesehatan kita sudah cukup bagus ya, kita menggiatkan dari kader di posyandu, kemudian nanti dirujuk ke puskesmas, di RSUD, dan kalau diperlukan lagi ke rumah sakit rujukan yang paling atas kita di RSSA maupun di Sutomo, itu diharapkan bisa tertangani semua. Mungkin itu, Dok. Ya, terima kasih banyak Dokter Ani. Ini selalu kalau di webinarnya Dokter Ani mendapat porsi pertanyaan paling banyak karena sangat memang banyak dialami ya oleh teman-teman. Memang masih jadi permasalahan ya Dok, di mana-mana. Terima kasih banyak Dokter Ani atas pencerahannya, semoga bisa lebih mencerahkan ini. Ya, mudah-mudahan semangat dah kita ya semua supaya semuanya semangat ini. Prihatin sekali untuk generasi yang akan datang ini loh. Ya. Yang akan memimpin kita nanti ya Dok. Nah, kalau nanti kita sudah tua kan ya, dipimpin generasi ini bagaimana ya. Terima kasih banyak ini yang masih bertahan sampai 782. Terakhir mungkin pertanyaan untuk Dokter Melinda, satu pertanyaan Dok. Ini tadi sudah dijawab ya dari pertanyaan dari Mbak Nabila Putri, sudah termasuk juga dijawab Dokter Ani tadi yang mengonsumsi telur. Kemudian Dokter Melinda dari Ibu Oktavianisa AMD Kep. Dok, izin bertanya, saya ada pasien usia 24 bulan, BB 10 kilo, tinggi badan 90, kondisi anak sulit makan atau setiap makan hanya dilepeh. Berbicara hanya pandai beberapa kata. Bagaimana penanganan untuk menaikkan BB anak ini ya Dok? Dan merangsang motorik untuk makan atau mengunyahnya. Mohon arahannya Dok. Terima kasih. Dokter Melinda, apakah bisa mendengar kami ya? Baik, terima kasih kepada Dokter Aryani, pada Ibu Oktavianisa. Pasien ini usia 28 bulan dengan berat badan 10 kilo. Itu kalau dilakukan pengantropan di kurva berat badan sesuai usia itu
ada di minus 3 SD sampai dengan minus 2 SD, yaitu berat badan kurang. Ya. Kemudian dari tinggi badannya 90 cm itu bila diantropkan ada di minus 2 SD sampai dengan min, ya. Nanti masih dalam batas masih normal, ya. Dari status gizinya dari BB per TB, ya, status gizi untuk anak di kurang dari 5 tahun itu adalah kurang dari minus 3 SD, adalah gizi buruk. Jadi kalau dilihat dari sini, untuk apakah ini stunting, apa ini pertanyaannya? Nah, kalau apakah ini stunting, ya tinggi badannya masih sesuai, ya masih di minus 2 SD sampai dengan min, ya. Jadi belum pendek, ya. Jadi kita belum bisa bilang kalau anak ini stunting, tapi anak ini dengan resiko stunting karena resikonya karena anak ini dengan gizi buruk. Sedangkan stunting adalah terjadi karena gizi buruk yang kronis. Jadi kalau diikutin tidak ditata laksana dengan baik, akhirnya ke depannya anak ini bisa berhenti untuk pertumbuhan tinggi badannya menjadi pendek karena gangguan gizinya yang kronis yang tidak ditata laksana dengan baik. Kemudian kondisi anak sulit makan dan setiap makanan hanya dilepeh-lepeh. Mungkin memang ini permasalahan yang banyak, ya, dialami oleh orang tua, ya, termasuk saya sendiri, ya, pengalaman punya anak, ya. Memang di usia-usia 2 tahun ke 3 tahun ini memang ada kesulitan makan, ya. Tapi memang kita harus terapkan lagi yang harus kita KIE tentang feeding rule, ya, pada pasien ini, ya, pada keluarga pasien ini feeding rule. Apakah sudah diterapkan dengan baik, ya, pada pasien ini. Kemudian bagaimana penanganan untuk kenaikan berat badan anak ini? Kalau memang pasien ini dengan gizi buruk, maka memang sudah harus mendapatkan pangan kebutuhan medis khusus. Ya, selain nomor 1, ya memang kita 5 asuhan nutrisi untuk gizi buruk. Pertama kita tentukan dulu diagnosanya dengan antropometri gizi buruk. Tadi sudah saya sampaikan. Lalu cari untuk gizi buruk apakah ada infeksi metabolisme yang meningkat karena infeksi kronis pada pasien ini atau ada gangguan hormonal, hipotiroid atau tidak yang paling sering terjadi, ya. Kemudian kita cari itu mungkin ada digali lagi anamnesanya, ada ke arah diare yang kronis atau penyakit ISPA berulang, itu kita mesti mencari tahu penyebabnya. Selain memang kita juga harus anamnesa, ya, kita harus cari tahu apakah pengetahuan ibunya dalam memberikan intake kebutuhan nutrisinya ini sudah tepat. Jadi harus tahu di antara 3 titik terjadinya gizi buruk, antara intake yang kurang, absorpsi yang terjadi hambatan, atau metabolisme meningkat. Bisa ketiga-tiganya, bisa salah satu dari 3 atau 2 dari 3. Kita harus tahu. Kemudian kita tata laksana permasalahannya. Setelah kita tata laksana, misalnya memang infeksi, kita berikan obatnya, antibiotik atau mungkin anti parasit, ya, tergantung dari hasil pemeriksaan lanjutan. Setelah itu setelah kita lakukan asesmen diagnosis, ya kita tentukan berapa sih kebutuhannya sesuai berat badan ideal. Tadi sudah di kasus tadi sudah saya paparkan, ya, kita tentukan kebutuhannya, tentukan rutenya, ya. Kalau ini usianya 2 tahun lebih, ya, berat badan 10 kilo, mungkin dicoba dulu kalau dengan gizi buruk, ya, di puskesmas, ya, dicoba dulu di tata laksana. Bila tidak membaik maka dirujuk, ya, lalu dilakukan pemberian nutrisi, mau per oral ataupun mungkin untuk fase stabilisasi. Bila rawat inap maka kita bisa pikirkan untuk berikan per enteral, ya, karena memang pada fase stabilisasi harus per 2 jam, ya. Ya, sebaiknya per 2 jam pemberian nutrisi itu, ya. Setelah itu seperti yang pada kasus saya paparkan tadi, sudah sesuai dengan fase-fasenya, apa saja yang selain makronutrien jenis makanan, jangan lupa mikronutriennya, ya.
kemudian 10 tata laksana itu ya 10 tata laksana gizi buruk itu dilakukan, dan jangan lupa yang terpenting adalah monitoringnya ya. Bagaimana, apakah sudah efektif, apakah berat badannya naik per minggunya, kita evaluasi lebih dari 5 gram per kilo per hari atau kurang. Bila kurang dari 5 gram per kilo per hari, maka efektivitasnya masih dinilai buruk. Kita harus mencari tahu kesalahan apa ya di antara 3 titik gizi buruk itu yang masih belum bisa kita tangani pada pasien ini. Ya, kemudian kalau merangsang motorik memang kenapa fase fase memberikan empasi itu bertahap, dari mulai cair mirip ASI, mirip air, kemudian dikentalkan sampai kasar. Ya itu sebenarnya maksudnya selain nutrisinya lebih padat, ya menyesuaikan dengan RDA kali BBI pasien yang akan bertambah sesuai usia, dan memang pada usia 6 bulan 100% ASI, 6 sampai 8 bulan ASI hanya 70%, kemudian 6 bulan sampai 9 bulan ASI hanya 50%, di atas itu ASI hanya 30%. Empasi harus ditingkatkan kalorinya dengan cara memang konsistensinya harus lebih kental dan lama-lama kembali ke seperti makanan keluarga padat ya. Selain itu, selain untuk mengejar kebutuhan kalori, sebenarnya bentuk padat ini juga bertahap, padat bertahap ini untuk merangsang oromotornya. Ya, untuk merangsang oromotor nanti ke arah pertumbuhan dan perkembangan, agar anak yang memang terlambat untuk mengenalkan makanan padat, secara ada beberapa penelitian memang terlambat juga nanti bicaranya, biarpun tidak semua gangguan bicara hanya karena masalah kesalahan dalam pemberian tekstur empasi. Masih banyak yang perlu dievaluasi pada anak dengan gangguan bicara, gangguan bahasa. Cuma salah satunya bisa jadi karena tekstur empasi yang tidak sesuai dengan usianya. Terima kasih Nah, banyak itu Dokter mungkin bisa Melinda. menjawab. Terima kasih Dokter Ya, Aryani. ya terima kasih banyak atas jawabannya yang sangat lengkap. Dengan berakhirnya jawaban dari Dr. Melinda menandakan berakhirnya sesi diskusi pada siang hari ini. Terima kasih banyak kepada keempat materi. Kita berikan aplaus kepada mulai dari Kepala Bidang Kesmas, Dr. Warisa, Dr. Rudi P. Utomo, Pak Haji Hambali, Dr. Ani Puryatni, SPA Konsultan, dan Dr. Melinda, SPA. Terima kasih banyak telah menjawab hampir semua, meskipun ada 3 pertanyaan yang belum bisa terjawab karena keterbatasan waktu. Terima kasih.